Selamat pagi teman-teman. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang pasal 41 tentang pengungkapan informasi peserta pendidikan atau pelatihan. Nah, seorang psikolog atau ilmuwan psikologi hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini di dalam memberikan informasi mengenai peserta yang mengikuti pelatihan dan pendidikan. Nah, yang pertama itu adalah melindungi peserta dari dampak buruk yang disebabkan oleh keikutsertaannya dalam pendidikan atau pelatihan apabila ada psikolog atau ilmuwan psikologi yang mengambil langkah-langkah untuk melindungi perorangan atau kelompok yang akan menjadi peserta pendidikan atau pelatihan dari konsekuensi yang tidak menyenangkan, baik dari keikutsertaan atau penarikan diri dari keikutsertaan. Nah, yang nomor 2 adalah tidak meminta peserta untuk mengungkapkan informasi pribadi dan riwayat hidup yang bersifat pribadi dalam kegiatan pelatihan dan pendidikan, kecuali diperlukan untuk penanganan kasus. Nah, jadi psikolog atau ilmuwan psikologi tidak meminta peserta pendidikan atau pelatihan untuk mengungkapkan informasi pribadi mereka dalam kegiatan yang berhubungan dengan program yang dilakukan baik secara lisan ataupun tertulis. Yang berkaitan dengan sejarah kehidupan seksual, riwayat penyiksaan, perlakuan psikologis dari hubungan dengan orang tua, teman sebaya, serta pasangan ataupun orang-orang yang signifikan lainnya. Nah, hal tersebut tidak diberlakukan kecuali jika program ini menjadi salah satu atau pendekatan yang dianggap penting dan tentunya tepat untuk dapat memahami, berempati, memfasilitasi pemulihan, atau memampukan peserta untuk menemukan pendekatan penanganan yang tepat bagi isu kasus khusus tersebut. Nah, dan yang terakhir, yang nomor 3 adalah bila informasi pribadi harus diungkapkan, harus melibatkan psikolog yang terlatih dan melindungi peserta dari dampak buruk yang mungkin terjadi. Nah, bila mana pengungkapan psikologi pribadi yang peka harus dilakukan, hal tersebut harus dilakukan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi yang terlatih untuk memastikan kebermanfaatan maksimal, mencegah dampak negatif dari hal yang kurang mengenakan, lalu untuk tetap memastikan tidak diungkapnya informasi pribadi tersebut dalam konteks lain di luar kegiatan ini, kegiatan seperti konseling dan lain-lain oleh semua pihak yang terlibat. Nah, begitu. Nah, sekarang pasal 42. Kewajiban peserta pendidikan dan atau pelatihan untuk mengikuti program pendidikan yang disyaratkan. Bila suatu pendidikan dan atau pelatihan atau suatu kegiatan merupakan persyaratan dalam suatu program pendidikan dan atau pelatihan, maka penyelenggara harus bertanggung jawab bahwa program tersebut tersedia. Pendidikan dan atau pelatihan yang diisyaratkan tersebut diberikan oleh ahli dalam bidangnya yang dapat tidak berhubungan dengan program pendidikan dan atau pelatihan tersebut. Kita lanjut ke pasal 43, penilaian kinerja peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang disupervisi. Psikolog dalam bidang pendidikan, pelatihan, pengawasan atau supervise menetapkan proses spesifik terjadwal untuk memberikan umpan balik kerja kepada peserta pendidikan, pelatihan, atau orang yang disupervisi. Informasi mengenai proses tersebut diberitahukan pada awal pengawasan. Lalu, psikolog mengevaluasi kinerja peserta pendidikan, pelatihan, atau orang yang disupervisi sesuai persyaratan program yang relevan dan telah ditetapkan sebelumnya. Pasal 44 itu berisi tentang keakraban seksual dengan peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang disupervisi. Pada ayat yang pertama tertulis bahwa psikologi tidak terlibat keakraban seksual dengan peserta pendidikan, pelatihan, dan atau yang disupervisi orang yang berada di agensi atau biro konsultasi psikologi.
pusat pelatihan atau tempat kerja di mana psikologi tersebut mempunyai wewenang akan menilai atau mengevaluasi mereka. Ayat yang kedua berisi, bila hal di atas tidak terhindari karena berbagai alasan, misalnya ada hubungan khusus yang terbawa sebelumnya, tanggung jawab tersebut harus dialihkan kepada psikolog lain yang memiliki hubungan netral dengan peserta demi memastikan objektivitas dan meminimalkan kemungkinan negatif yang terjadi pada semua pihak yang terlibat. Kita bisa mengambil contoh untuk ayat yang pertama. Dalam suatu agensi psikologi, tidak boleh ada hubungan seksual seperti suami istri. Misalnya nanti ketika sang suami menjadi psikolog dan sang istri yang menjadi pelatihan pendidikan, maka kemungkinan objektivitasnya akan menjadi lebih sedikit karena suami mempunyai perasaan atau mempunyai hubungan emosional dengan sang istri yang akan mengakibatkan kesalahan persepsi ataupun kesalahan emosional ketika memberikan pendidikan atau mengevaluasi sang istri. Nah, contoh yang kedua bisa kita lihat untuk ayat yang kedua, bila hal di atas tadi tidak terhindari, berarti jika sang istri memang sudah dari awal di sana mengikuti pelatihan dan suami tiba-tiba masuk menjadi pendidik, maka kita bisa mengatakan wewenang untuk melatih atau mendidik akan dilemparkan atau dihibahkan kepada orang lain yang mempunyai tanggung jawab netral atau mempunyai hubungan netral. Setidaknya mereka tidak mengenal satu sama lain agar tidak terjadi kemungkinan-kemungkinan negatif dan memastikan objektivitasnya tetap terjaga. Terima kasih.